Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Elidar Sari, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja tugas analisis kelompok kami, yaitu tentang analisis kasus putusan nomor 100/G/2013 Peradilan Tata Usaha Negara Medan, yaitu tentang surat keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 164/KPTS/2013 tanggal 8 Oktober 2013. Baik, di sini kami izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Itu kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri bernama Khairun Nisa dengan nomor NIM 2005-10190, dan rekan saya bernama Misratul Husna dengan nomor NIM 2005-10191. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang analisis kasusnya. Di sini kita masuk pada posisi kasus. Baik, posisi kasus bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Oktober 2013 di bawah register perkara nomor 100/G/2013 Medan dan telah dinyatakan sempurna yang pada pokok isinya yang mana objek sengketa telah bersifat konkret, individual, dan final, yakni dikarenakan secara nyata dan tertulis jelas mengenai diterbitkannya objek gugatan berupa surat keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 164/KPTS/2013 tanggal 8 Oktober 2013, yaitu tentang mutasi alih tugas pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Dr. Irwansyah Siregar, itu dari jabatan semula staf ahli direksi bidang keuangan dengan jabatan baru menjadi pegawai bagian umum dan personalia cabang Brastagi. Dan di slide selanjutnya saya ingin membahas tentang subjek gugatan. Di sini penggugatnya adalah Dr. Irwansyah Siregar dan tergugat Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, dan tergugat atau intervensi 2 yaitu Dr. Rendes Waharil. Dan pada slide selanjutnya saya membahas tentang objek gugatan. Objek gugatan. Adapun objek gugatan pada sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 164/KPTS/2013 tanggal 8 Oktober 2013, yaitu tentang mutasi atau alih tugas pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Dr. Andes Irwansyah Siregar dari jabatan semula staf ahli bidang direksi keuangan dengan jabatan baru menjadi pegawai bagian umum dan personalia cabang Brastagi. Selanjutnya saya membahas tentang tenggang waktu gugatan atau biasanya disebut dengan daluarsa, di mana kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan dan nilai daripada gugatan. Dan lebih jelasnya kita akan amati dari isi peradilan tata usaha negara yang telah dipermudah di bawah ini. Inilah kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara seperti yang tersebut pada pasal 47 sengketa tata usaha negara sampai dengan pasal 1 ayat 10. Timbul dari katun sampai katun ialah pasal 1 ayat 9. Dan tercantum di sini seperti pengecualian pasal 2 dan pengecualian pasal 3. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Mana pengadilan berwenang untuk mengadili suatu perkara atau kedua belah pihak berada dalam wilayah hukumnya. Adapun tenggang waktu dalam perkara ini adalah pada tanggal 13 Januari. Hal ini dikarenakan bahwa penggugat mengetahui adanya objek sengketa itu pada tanggal 16 Oktober 2013. Sekiranya pukul 15.30 WIB atau bisa kita sebut setengah 4 waktu Indonesia Barat. Dan yang mana gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, itu terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Dan di slide selanjutnya
mengenai alat bukti akan dipaparkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persilahkan. Lanjutkan presentasi kami, yaitu pada slide kali ini mengenai alat bukti. Yang pertama, adanya keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan baik dalam surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, alat bukti. Dalam sistem peradilan tata usaha negara, terkait dengan pembuktian, alat bukti yang dapat digunakan ditentukan jenis-jenisnya, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut. Pertama, surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, keterangan saksi. Yang keempat, pengakuan para pihak. Dan yang kelima, pengakuan hakim. Baik, slide selanjutnya. Dalam pokok perkara, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara nomor 164 KPTS 2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang mutasi atau ahli tugas pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Dr. Andes Irwansyah Siregar dari jabatan semula staf ahli direksi bidang keuangan dengan jabatan baru menjadi pegawai bagian umum atau personalia cabang Berastagi. Selanjutnya mewajibkan tergugat mencabut yaitu surat keputusan direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara nomor 164 KPTS 2013 yang mana mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan jabatan penggugat ke posisi semula sebagai kepala divisi bidang keuangan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Slide selanjutnya menimbang bahwa perkara ini telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim dan penggugat telah dinyatakan layak untuk dibawa ke persidangan. Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara tersebut, majelis hakim telah menetapkan hari sidang dan kepada para pihak telah disampaikan panggilan dengan surat tercatat. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan. Pihak penggugat diwakili oleh kuasanya bernama Mahmud Irsyad Lubis SH. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 17 Oktober 2013 dan pihak tergugat diwakili oleh kuasanya bernama Halomoan Sianipar SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2013. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diajukan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Akhiri dengan sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.